berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Hasnindar, NIM 5011984. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat Putri dengan NIM 50119900988. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendar Revi Ardiansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama pengertian permintaan dan yang kedua faktor-faktor penentu permintaan. 1. Pengertian permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu dan pada tingkat pendapatan tertentu serta dalam periode tertentu. Permintaan dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, permintaan absolut. Permintaan absolut adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa, baik yang bertenaga beli atau berkemampuan membeli maupun yang tidak bertenaga beli. Yang kedua, permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli. Adapun permintaan menurut ekonomi Islam, misalnya Ibnu Taimiyah, permintaan adalah hasrat atau keinginan terhadap suatu barang. Yang kedua, faktor-faktor penentu permintaan. Teori permintaan adalah teori yang menjelaskan tentang ciri hubungan antara permintaan dan harga. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa permintaan terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu 1. Harga barang yang diminta. Kedua, tingkat pendapatan masyarakat. Yang ketiga, jumlah penduduk. Yang keempat, selera dan estimasi di masa yang akan datang. Yang kelima, harga barang lain atau substitusi. Yang keenam, intensitas kebutuhan. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Hukum permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara suatu barang dengan tingkat harganya. Nah, hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Hukumnya atau sunatullah. Permintaan tersebut berlaku jika asumsi yang dibutuhkan terpenuhi, yaitu ceteris paribus, atau dengan kata lain faktor-faktor lain selain harga yang anggap tetap atau tidak mengalami perubahan. Nah, yang kedua, kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Pengertian teori permintaan. Teori permintaan adalah teori yang menerangkan hubungan antara permintaan terhadap harga yang merupakan pernyataan positif dikenal dengan teori permintaan. Dengan demikian, teori permintaan dapat dinyatakan permintaan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi intertemporal konvensional dan pengaruh pajak dan zakat penjualan. Yang dimaksud dengan konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu waktu sekarang dan waktu yang akan datang.
Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan, atau secara sistematis ditulis Y sama dengan C ditambah S, di mana Y pendapatan sama dengan konsumsi ditambah tabungan. Ada prinsip perilaku konsumen di mana terjadi selisih antara pendapatan dengan jumlah uang yang digunakan untuk konsumsi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama Linder, di mana jumlah lebih kecil daripada pendapatan. Yang kedua Brouwer, di mana jumlah konsumsi lebih besar daripada pendapatan. Dan yang ketiga Honius Point, di mana jumlah konsumsi sama dengan jumlah pendapatan. Konsumsi intertemporal dalam Islam menurut Monzerhoff berusaha mengembangkan pemikiran tentang hal itu dengan memulai membuat asumsi, yaitu yang pertama Islam dilaksanakan oleh masyarakat, yang kedua zakat hukumnya wajib, yang ketiga tidak ada riba dalam perekonomian, yang keempat mudharabah wajib dalam perekonomian, dan yang kelima perilaku ekonomi bersikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan. Selanjutnya pengaruh pajak dan zakat penjualan ada 2. Yang pertama pengaruh pajak penjualan. Dalam Islam, marginal external cost merupakan tanggung jawab dari produsen, karena tanpa adanya proses produksi tentu tidak akan muncul external cost. Besarnya keuntungan yang akan diperoleh dengan ditanamkannya modal harus diinternalisasi ke dalam komponen biaya produsen. Dalam ekonomi konvensional, negative externalities masih dapat ditolerir dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Yang kedua, pengaruh zakat perniagaan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila telah terpenuhinya hal. Yang pertama, hisab. Batas minimal harta yang menjadi objek zakat yaitu setara 96 gram emas. Dan yang kedua, haul. Batas minimal waktu harta tersebut dimiliki yaitu 1 tahun. Bila hisab dan haul telah terpenuhi, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Objek pajak perniagaan adalah barang yang diperjualbelikan dalam ilmu ekonomi. Ini berarti yang menjadi objek zakat perniagaan adalah barang atau jasa. Pengenaan zakat perniagaan juga sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap MC, yang berarti pula tidak memberikan pengaruh terhadap berupa penawaran. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.